Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Di sini kita akan kembali berdiskusi untuk ujian tengah semester. Diskusi kali ini dilakukan tiap orang dengan topik yang berbeda sesuai instruksi di Google Classroom. Mungkin boleh next slide. Untuk perkenalan anggotanya, yang pertama ada saya sendiri, Marsha Rindu Amanda, NPM 190091. Kemudian ada Adra, NPM 190096. Ada Azalia, NPM 190099. Ada Salza, NPM 190098. Dan ada Safira, NPM 190108. Boleh next. Topik-topik yang akan kita diskusikan hari ini ada 5 topik. Yang pertama terkait pro dan kontra LGBT untuk memperoleh hak berkeluarga di Indonesia. Yang kedua ada pro dan kontra hukum mati di Indonesia. Yang ketiga ada pro dan kontra pendekatan sexual consent dalam Permendikbudristek nomor 30/2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Yang keempat ada pemberian kewajiban tes PCR untuk seluruh perjalanan baik darat, laut, dan udara. Dan yang terakhir, ada larangan demonstrasi atau unjuk rasa di tempat-tempat umum di tengah pandemi COVID-19. Boleh next? Baik, untuk topik yang pertama, terkait pro dan kontra memperoleh hak berkeluarga di Indonesia akan dipresentasikan oleh saya. Next. Untuk latar belakangnya sendiri, jadi sejak abad ke-18 dan 19 di Eropa, LGBT dianggap sebagai suatu tindakan kriminal karena bertentangan dengan ajaran agama, dan mereka yang melakukannya itu tidak dimasukkan ke dalam golongan manusia, sehingga terjadi diskriminasi bagi orang-orang yang LGBT, khususnya mereka yang homoseksual. Jadi pada abad ke-18 dan ke-19 ini, LGBT itu seringkali diperlakukan dengan kasar, diperlakukan dengan kekerasan, diancam, pokoknya kehidupan mereka itu terancam karena orientasi seksualnya. Tuh. Kemudian pada abad ke-20, sedikit demi sedikit muncul kaum-kaum yang membela homoseksual sebagai akibat dari maraknya HIV dan anggapan bahwa orientasi seksual itu adalah hak asasi manusia dan bukan merupakan penyakit mental. Kemudian pada abad ke-21, pembelaan terhadap LGBT marak terjadi dengan dibentuknya aliansi dengan berbagai organisasi feminis. Organisasi feminis, kesehatan seksual dan reproduksi, gerakan pro-demokrasi dan HAM, dan juga kalangan akademis, termasuk PBB yang mengeluarkan resolusi pertama tentang pengakuan atas hak-hak LGBT termasuk hak berkeluarga. Nah, oleh karena sudah banyak yang membela dan banyak juga organisasi-organisasi yang menganggap bahwa LGBT itu harus dilindungi karena orientasi seksual itu bukan suatu pembeda. Itu masuk ke dalam hak asasi manusia. Kemudian ada salah satu landmark case itu untuk pertama kalinya di Denmark itu melegalkan perkawinan sejenis itu di Juni 2001. Kemudian untuk di Indonesia sendiri, keberadaan LGBT ini masih merupakan hal yang sensitif dan seringkali menyebabkan pro kontra. Dengan berlandaskan hukum dan Pancasila, sudah menjadi kewajiban negara untuk menghargai hak-hak setiap warga negaranya dan menegakkan HAM yang disesuaikan dengan nilai dan falsafah yang dianut bangsa Indonesia. Yang mana dalam sila ke-1 Pancasila, LGBT tidak dibenarkan. Jadi untuk di Indonesia sendiri, karena kita itu cenderung agama yang religius dan di sila pertama juga kan ketuhanan yang Maha Esa gitu. Jadi LGBT ini cenderung sulit untuk diterima di masyarakatnya. Walaupun beberapa yang pro LGBT itu menganggap bahwa LGBT ini hak asasi manusia. Toh organisasi internasional, bahkan negara-negara lain di Eropa dan Amerika aja sudah mengakui adanya LGBT, tapi kenapa di Indonesia
LGBT itu masih dipandang sebelah mata, masih diskriminasi. Itu ya karena dari, falsafah hidup kita gitu, pedoman pedoman negara ini, Pancasila ini, sangat dinilai itu sangat religius. Jadi LGBT memang, cenderung sulit diterima untuk di Indonesia. Oleh karena itu, kepastian hukum untuk perlindungan LGBT atau untuk hak-hak LGBT, termasuk hak untuk memperoleh, hak berkeluarga bagi kelompok LGBT di Indonesia itu belum ada kepastian hukumnya dan, dirasa masih sulit untuk menyesuaikan gitu. Boleh next? Nah, hak berkeluarga bagi LGBT dalam perspektif hak asasi manusia. Ini saya sudah masuk ke dalam bab pembahasan. Jadi, menurut Miriam Budiarjo, hak asasi manusia sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawa sejak kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, kelamin, dan bersifat universal. Ini adalah pengertian hak asasi manusia. Kemudian seiring berjalannya waktu, dan setelah melakukan beberapa penelitian yang membuktikan bahwa LGBT bukanlah suatu penyakit kejiwaan dan itu merupakan sesuatu yang normal bagi mereka yang menganutnya, mereka mulai menuntut suatu perlindungan dan jaminan akan kesetaraan di lingkungan masyarakat. Menyuarakan bahwa orientasi seksual adalah bagian dari hak asasi manusia serta penghapusan diskriminasi dan kriminalisasi terhadap LGBT. Nah, mereka yang menyuarakan pendapatnya ini, itu tuh, berdasarkan dari pasal 1 DUHAM yang, berbunyi, "Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani, dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan." Jadi, eee kebanyakan yang pro terhadap LGBT itu, berdasarkan dengan pasal 1 DUHAM ini. Mereka itu ingin, hak-haknya itu setara dengan orang-orang yang heteroseksual, seperti itu. Boleh next? Nah, selain dari pasal 1 itu, sekarang, ada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menurut saya relevan untuk memperjuangkan hak-hak, untuk memperoleh keluarga dari, kelompok LGBT ini. Yang pertama itu ada prinsip universal. Prinsip ini menyatakan bahwa semua orang di seluruh dunia tanpa memandang agama, warga negara, bahasa, etnis, identitas politik dan antropologis, serta status disabilitasnya, memiliki hak yang sama sebagai manusia. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 5 Deklarasi Wina tentang program aksi, yakni semua hak asasi manusia adalah universal, tak saling terbagi, saling bergantung, dan saling terikat. Dengan kata lain, manusia di seluruh dunia mempunyai hak yang sama sebagai entitas manusia itu sendiri, siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Jadi, tidak tidak dilihat dari orientasi seksualnya mereka, mereka adalah manusia yang sama, gitu. Terus yang kedua itu ada prinsip kesetaraan atau equality. Prinsip ini itu, merupakan prinsip yang fundamental bagi hak asasi manusia, yang di dalamnya menerangkan bahwa setiap manusia harus diperlakukan dengan sama baik di depan hukum, terus ada kesetaraan kesempatan, akses dalam pendidikan, peradilan yang fair, dan berkeyakinan dan beribadah. Kesetaraan juga merupakan prasyarat mutlak bagi negara dalam berdemokrasi. Seperti itu. Terus yang ketiga ada prinsip non-diskriminasi, yang berarti kan diskriminasi ini berarti sikap membeda-bedakan yang sengaja dilakukan terhadap suatu golongan tertentu dalam konteks yang negatif yang biasa dilakukan oleh kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas. Di mana di sini kelompok LGBT itu termasuk ke dalam kelompok minoritas. Perlakuan yang tidak setara seperti inequality before the law, inequality of treatment, or education opportunity dapat berakibat pada adanya diskriminasi gitu. Pemahaman terkait diskriminasi seiring berjalannya waktu meluas dengan munculnya indikator diskriminasi yang berbasis pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini, nasionalitas, atau kebangsaan, kepemilikan atas suatu benda, status kelahiran, dan
yang sesuai dengan topik ini itu orientasi seksual. Pemberlakuan diskriminasi negatif ini tentu bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Maka itu ada namanya prinsip non-diskriminasi gitu untuk mencegah hal-hal yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Terus yang terakhir itu ada prinsip martabat manusia atau human dignity. Itu sebagaimana tujuan dari disepakati dan dikodifikasinya hukum hak asasi manusia bahwa semua orang harus dihormati, diperlakukan secara baik, dan dianggap bernilai karena manusia pada hakikatnya hidup dengan bermartabat. Gitu. Intinya prinsip ini tuh berkenaan dengan bagaimana memperlakukan manusia dengan cara menghormatinya sebagai manusia sama seperti manusia lain. Seperti itu. Kemudian di sini saya, cantumkan juga pasal 16 1 ini yang berkaitan dengan, apa namanya, dengan hak berkeluarganya itu. Jadi di pasal 16 ayat 1 itu, berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian." Di sini juga bisa menjadi dasar bahwa kelompok LGBT itu berhak untuk, membentuk keluarga dan, laki-laki dan perempuan di sini adalah, apa ya, kayak jenis jenis kelamin manusia gitu loh, bukan orientasi seksual, bukan berarti laki-laki dan perempuan harus menikah, eee, laki-laki dan sebagai sepasang suami istri, enggak, tapi di sini hanya dituliskan laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, itu berhak untuk menikah. Jadi mau apapun itu orientasi seksual mereka, mereka itu berhak untuk menikah dan, membentuk keluarga. Terus ada juga pasal 16 ayat 3 di sini ada, keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan negara. Nah, dari pasal ini juga bisa nih menjadi argumentasi pro untuk memperoleh hak berkeluarga bagi LGBT di Indonesia atau di suatu negara karena di pasal ini juga berbunyi kalau misalnya keluarga itu berhak untuk mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan negara seperti itu. Boleh next. Nah, eee oleh karena, tadi sudah saya jelaskan juga di bagian latar belakang, bahwa organisasi internasional, itu atau PBB itu sudah mengakui hak-hak LGBT, itu tuh ada resolusi pertama terkait pengakuan tentang hak asasi LGBT itu ada di resolusi Majelis Umum PBB nomor, A/HRC/19/41 tahun 2011 tentang perlindungan hak asasi, LGBT, itu yang berbunyi, "All human beings are born free and equal in dignity and rights. All people, including lesbian, gay, bisexual, and transgender persons, are entitled to enjoy the protection provided for by international human rights law, including in respect of rights to life, security of person and privacy, the right to be free from torture, arbitrary arrest and detention, the right to be free from discrimination, and the right to freedom of expression, association, and peaceful assembly gitu. Nah, di resolusi Majelis Umum PBB ini, LGBT itu kan diakui itu hak-hak asasinya gitu, di mana termasuk dalam hak untuk memperoleh hak berkeluarga gitu. Jadi di dunia internasional, khususnya di negara-negara Eropa atau di negara Amerika itu, hak berkeluarga bagi LGBT itu sudah dapat diperoleh atau sudah legal. Itu kayak, contohnya yang di Denmark juga yang pelegalan perkawinan sesama jenis, seperti itu. Boleh next. Nah, kemudian, pembahasan yang kedua itu terkait hak berkeluarga bagi LGBT berdasarkan keabsahan pernikahan di Indonesia. Jadi, kita lihat dulu di sini dasar hukum pernikahan di Indonesia itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, atau yang sudah direvisi itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam.
Nah, kalau misalnya kita lihat dari hukum positif yang ada di Indonesia, itu keabsahan pernikahannya itu ada di pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, itu yang berbunyi, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan secara hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu." Yang kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya kalau misalnya kita lihat dari syarat sah atau keabsahan perkawinan di Indonesia, tentu perkawinan sesama jenis itu tidak sah, tidak dianggap sah. Karena, yang pertama kalau misalnya dari ayat 1 ini, yang pertama perkawinan sesama jenis itu dilarang oleh agama. Terus, sehingga menyebabkan perkawinan itu tidak bisa dicatatkan, seperti itu. Boleh next? Nih, menurut undang-undang serta keabsahan perkawinan di Indonesia yang sebagaimana tercantum dalam ayat 2 dalam pasal 2 ayat 1 dan 2, maka di Indonesia sendiri untuk memperjuangkan hak berkeluarga bagi kelompok LGBT terbilang sulit karena dari agama yang diakui oleh lembaga perkawinan sesama jenis dilarang, serta belum terdapat regulasi yang mengatur terkait perlindungan hukum bagi LGBT. Kebijakan pemerintah dengan tidak memberikan jaminan perlindungan kebebasan terhadap warga negaranya secara tidak langsung berdampak pada bagaimana masyarakat memandang LGBT. Hal tersebut bertentangan dengan hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi maupun hak-hak manusia berdasarkan prinsip hak asasi manusia, sehingga untuk memperoleh hak berkeluarga bagi LGBT di Indonesia saat ini dinilai sangat sulit, bahkan hampir menyentuh kata tidak mungkin, karena bertentangan dengan nilai-nilai yang berada di negara yang cenderung religius dan ketimuran ini. Boleh next? Sebagai kesimpulannya, perolehan hak berkeluarga bagi kelompok LGBT di Indonesia menuai banyak pro dan kontra. Mereka yang pro terhadap perolehan hak berkeluarga bagi kelompok LGBT mendasarkan pandangannya pada resolusi PBB nomor huruf A garing HRC garing 19/41 tahun 2011 tentang perlindungan hak asasi LGBT yang berintikan setiap manusia dilahirkan bebas dan sederajat serta berhak untuk memperoleh hak dan kebebasannya tanpa diskriminasi dalam membangun keluarga. Menurut pihak pro, sebagai sesama manusia sudah sepatutnya menghargai, menjamin, dan memenuhi hak asasi manusia di mana orang dapat hidup dalam kesetaraan, kemerdekaan, dan keanekaragaman hal-hal yang berkaitan dengan tubuh, identitas, dan ekspresi gender dan orientasi seksual. Seorang LGBT tetaplah manusia yang membawa hak asasi yang sama dengan manusia lainnya, termasuk untuk hak berkeluarga. Terus pihak kontra memandang bahwa LGBT sangat bertentangan dengan ketentuan hukum, perundang-undangan, nilai agama, kepentingan umum, kesusilaan, ketertiban, serta keutuhan bangsa yang menjunjung tinggi kultur timur, pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 sebagai syarat sah perkawinan di Indonesia. Sehingga apabila terdapat perkawinan sesama jenis yang dilakukan oleh kelompok LGBT di Indonesia, maka perkawinan tersebut tidak sah secara hukum sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum dan tidak memungkinkannya memperoleh hak berkeluarga. Boleh next? Nah, fenomena LGBT merupakan fenomena yang sensitif di Indonesia, maka dari itu pemerintah belum melegitimasi regulasi pengakuan hak-hak LGBT karena hal tersebut dinilai bertentangan dengan falsafah hidup Indonesia, yakni Pancasila Sila Pertama. Dengan kata lain, di negara Indonesia ini sangat menjunjung tinggi nilai agama yang mana untuk perkawinan sesama jenis dalam agama itu dilarang, walaupun dunia internasional telah mengakui dan melegalkan keberadaan LGBT itu sendiri. Sehingga apabila terjadi perkawinan sesama jenis, maka perkawinan tersebut tidak sah di mata hukum positif Indonesia yang menyebabkan kelompok LGBT tidak dapat memperoleh hak berkeluarga. Jadi di Indonesia ini kalau misalnya judulnya pro kontra kelompok LGBT untuk memperoleh hak berkeluarga di Indonesia, untuk saat ini hukum positifnya hak memperoleh hak untuk memperoleh hak berkeluarga itu bagi LGBT belum bisa, bahkan bisa dikatakan sangat sulit seperti itu. Sekian presentasi materi ini dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan?
Izin bertanya, tadi sebagaimana disebutkan juga dalam kesimpulan bahwa LGBT itu tidak dapat memperoleh hak berkeluarga. Mungkin yang saya pahami hak berkeluarga di sini tuh bahwa LGBT itu bahwa misalnya lelaki dengan lelaki atau perempuan dengan perempuan itu tidak boleh menikah. Namun bagaimana jika kelompok LGBT itu mengadopsi anak, apakah dalam hal ini berarti kelompok LGBT itu tidak bisa mengadopsi anak di Indonesia seperti itu? Dan apakah ada mungkin peraturan yang terkait dengan hal tersebut? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Azalia atas pertanyaannya. Di sini saya izin menjawab bahwa terkait pengadopsian anak sendiri di Indonesia itu ada regulasinya. Itu ada di PP nomor 54 tahun 2007 dan kemudian juga ada di Permensos nomor 110 garing HUK garing 2009. Nah, di Permensos ini ada ini kan tentang persyaratan pengangkatan anak ya. Terus di pasal 7-nya juga dirincikan itu persyaratan untuk calon orang tua angkat itu seperti apa. Nah, salah satunya itu tertulis secara tegas bahwa pasangan sejenis dilarang mengangkat seorang anak. Sehingga berdasarkan peraturan yang berlaku, kelompok LGBT ini tidak dapat mengadopsi anak di Indonesia. Itu masih dilarang gitu. Nah, larangannya ini tuh bermaksud untuk jadi ada alasan mengapa mengapa pasangan sejenis dilarang untuk mengadopsi anak, karena itu bisa menyebabkan terganggunya perkembangan psikis anak. Karena pada dasarnya orang tua itu kan terdiri dari ayah dan ibu yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, sehingga kalau misalnya pasangan sejenis nanti mengadopsi anak, orientasi si anak ini akan bingung untuk melihat bahwa sebenarnya kenapa ayah dan ibu saya misalnya laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan. Jadi mereka akan kebingungan dan perkembangan psikisnya akan apa ya, akan terganggu gitu. Mereka juga akan bingung dalam cara berperan di dalam kehidupan masyarakat. Misalnya kan karena pada normalnya seorang ibu seperti ini, seorang ayah seperti ini dengan berbeda jenis kelamin gitu, berbeda hak dan tanggung jawab juga. Tapi kalau misalnya nanti mereka orang tuanya sesama jenis, di masyarakat itu sendiri mereka akan kesulitan sebenarnya ibu yang sebenarnya itu seperti apa gitu, atau ayah yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, itu juga mengacu pada pasal 2 PP nomor 54 tahun 2007 yang menegaskan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak gitu. Jadi kan kalau misalnya nanti kalau misalnya dia diadopsi tapi dia malah meragukan orientasi seksualnya atau dia malah bingung berperan seperti apa di masyarakat, kan berarti kesejahteraan anak dan pelindungan anak itu di lingkungan masyarakat kan tidak terwujud gitu. Jadi itu bertentangan dengan pasal 2 PP nomor 54 tahun 2007. Seperti itu, Ami. Gimana? Sangat menjawab. Terima kasih banyak atas Baik. jawabannya. Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya. Tadi kan Azalia nanyanya lebih ke pengadopsian. Kalau Ya. aku pengen nanya ke hal yang terkait pernikahan. Bagaimana dengan warga negara Indonesia yang menikah dengan sama jenis di luar negeri? Terus mereka balik lagi ke Indonesia. Apakah pernikahan mereka itu bisa dicatatkan dan dianggap sah di negara kita ini? Makasih sebelumnya. Oh ya, sama-sama. Terima kasih Safira atas pertanyaannya. Saya izin menjawab juga bagaimana kalau misalnya ada warga negara Indonesia yang menikah di luar negeri dengan sesama jenis, kemudian balik lagi ke Indonesia dan ingin mencatatkan pernikahannya tersebut apakah itu agar dianggap sah oleh hukum seperti itu ya mungkin. Kalau misalnya berdasarkan referensi yang saya baca, jadi untuk dicatatkan itu kan agar dipandang sah secara hukum positif gitu kan. Nah, kita tuh, harus walaupun mereka menikah di luar negeri dan itu legal, tetapi ketika kembali ke Indonesia mereka itu pasti, akan
memakai hukum Indonesia gitu. Sehingga tetap yang pertama itu kita harus memperhatikan syarat sah perkawinan di Indonesia itu yang tadi yang Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 dan 2 di mana perkawinan adalah sah apabila dilakukan secara hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Terus yang kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Jadi walaupun dianggap legal di luar negeri, tapi itu tetap tidak bisa dicatatkan dan dianggap sah di Indonesia gitu, karena itu bertentangan dengan keabsahan perkawinan di Indonesia, seperti itu Safira. Jadi belum ada benar-benar belum ada kepastian hukum dan belum ada perlindungan hukum atau regulasi terkait hak berkeluarga untuk LGBT di Indonesia. Seperti itu. Oke, terima Baik. kasih. Ya, baik. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Oke. Kalau misalnya tidak ada, mungkin boleh next slide untuk topik selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Fadila Diza dengan NPM 1101101190098, dan di sini saya akan membahas mengenai pro dan kontra hukuman mati di Indonesia. Boleh di next? Nah, namun sebelum membahas mengenai Majapahit, yaitu pada abad 13-16, dan dana potong anggota badan, denda, dan penggantian kerugian. Hukuman mati itu sedari dulu terus menjadi suatu topik perdebatan. Terdapat kelompok yang mendukung pelaksanaan hukuman mati ini, tetapi ada juga yang menentang pelaksanaan hukuman mati ini, yaitu kaum abolisioner yang menentang pelaksanaan hukuman mati karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, yaitu terutama hak untuk hidup. Kaum abolisioner ini terus secara gigih berupaya dalam menentang pelaksanaan hukuman mati, baik dalam tatanan dunia internasional ataupun melalui pendekatan terhadap negara-negara di dunia. Di dalam hukum nasional sendiri, hukuman mati tercantum dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP sebagai salah satu bentuk pidana yang berlaku di Indonesia hingga saat ini. Boleh di next? Pelaksanaan hukuman mati itu ditujukan sebagai general deterrence atau pencegahan umum berupa efek penjara yang diharapkan akan membuat angka kejahatan menurun. Namun pada kenyataannya, tidak ada relevansi antara penjatuhan pidana mati dengan penurunan angka kejahatan. Berdasarkan data sendiri pada tahun 2020, di Indonesia, Amnesty International mencatat sejumlah 117 vonis mati yang merupakan suatu peningkatan dari tahun 2019 dengan 80 vonis mati dan juga tahun 2018 dengan 48 vonis mati. Jadi tahun 2020 itu tercatat sebagai tahun dengan jumlah vonis mati tertinggi di Indonesia. Sementara di seluruh dunia sendiri, Amnesty International mencatat setidaknya ada 483 orang telah dieksekusi mati pada tahun 2020, dengan angka tertinggi dipegang oleh Iran dengan jumlah 246 orang telah dihukum mati. Boleh di next. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai kontra hukuman mati. Boleh di next. Kontra terhadap hukuman mati sendiri berlandaskan pada hak untuk hidup yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang dimiliki oleh tiap orang. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 3 Universal Declaration of Human Rights atau UDHR atau Deklarasi Hak Asasi Manusia yang dikenal juga sebagai DUHAM, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu. Ketentuan DUHAM tersebut kemudian dipertegas di dalam pasal 6 ayat 1 International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR, yang menyatakan bahwa setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum, tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. Boleh di next. Kemudian pasal 7 ICCPR sendiri juga menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan objek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas atau tanpa paksaan.
Dan pasal itu diperkuat dengan Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights aiming at the abolition of the death penalty, atau protokol opsional kedua atas perjanjian internasional mengenai hak-hak sipil dan politik tahun 1989 tentang penghapusan hukuman mati. Boleh di next. Di Indonesia sendiri, ketentuan mengenai hak hidup itu juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28A yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Boleh di next. Dan juga di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia mengatur bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan bersama di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Jadi berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup yang wajib dijamin oleh negara sehingga hukuman mati dinilai melanggar HAM tersebut. Sehingga pengadaan hukuman mati di Indonesia dianggap merupakan pelanggaran HAM dan telah melanggar hak konstitusional yang tercantum di dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945. Boleh di next. Kemudian yang menjadi argumentasi dari penentangan terhadap hukuman mati ini juga adalah bahwa hak untuk hidup itu termasuk sebagai non-derogable rights yang didefinisikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, walaupun dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa sekalipun. Hak untuk hidup ini termasuk sebagai salah satu hak dasar yang tidak dapat diganggu-gugat pemenuhan, penghormatan, dan pelindungannya oleh negara. Apabila hak ini dikurangi, maka akan menghancurkan eksistensi dan martabat seseorang sebagai manusia. Boleh di next. Ketentuan hak untuk hidup sebagai non-derogable rights sendiri telah diatur di dalam pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Boleh next. Boleh di next. Nah, dan juga dipertegas di dalam pasal 4 Undang-Undang HAM yang menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan bersamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Boleh di next. Dan juga diatur dalam pasal 37 Ketetapan MPR nomor 18 tahun 1999 yang menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau non-derogable. Sehingga tidak seharusnya dilakukan hukuman mati yang termasuk sebagai non-derogable rights ini karena dapat menghancurkan eksistensi dan martabat seseorang sebagai manusia apabila dikurangi hak tersebut. Boleh di next. Dan juga argumen lain yang mendukung kontradiksi terhadap pelaksanaan hukuman mati ini adalah juga bahwa adanya kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pidana mati. Dan kemudian apabila terbukti bahwa terjadinya kekeliruan tersebut, tidak ada yang dapat dilakukan karena hukuman mati itu telah dilakukan. Sehingga dengan begitu secara tidak langsung telah membunuh seseorang yang tidak bersalah. Boleh di next. Meskipun terdapat kontradiksi atau penentangan terhadap pelaksanaan hukuman mati, namun terdapat juga proposisi yang mendukung pelaksanaan hukuman mati tersebut yang akan saya bahas setelah ini. Boleh di next. Hak untuk hidup seperti yang tadi telah saya jelaskan, diatur di dalam pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, termasuk sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau non-derogable rights. Dan dasar hukum tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentang pelaksanaan hukuman mati. Namun agar dapat memahami suatu peraturan perundang-undangan, perlu diperhatikan ketentuan perundang-undangan tersebut secara hierarki dan komprehensif dari keseluruhan pasal yang ada, dan tidak bisa dilakukan hanya dengan menelaah pasal demi pasal secara sebagian, dan dalam hal ini, maka kita juga harus memperhatikan ketentuan pada pasal selanjutnya, itu pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 itu
mengatur mengenai pembatasan hak, yaitu menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam satu masyarakat demokratis. Jadi berdasarkan pasal tersebut, maka dapat dipahami bahwa terdapat pembatasan hak dan kebebasan di dalam undang-undang yang dilakukan karena adanya hak dan kebebasan orang lain yang harus dihormati. Sehingga, meskipun setiap orang memiliki hak hidup dan kehidupan, tetapi hak tersebut itu tidak bersifat absolut, karena dibatasi dengan penerapan hukuman mati yang dilaksanakan sesuai norma dan nilai berlaku demi menjamin hak dan kebebasan orang lain tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan hukuman mati sejalan dan dijamin oleh hukum dasar konstitusi, dan pembatasan terhadap hak hidup tersebut ditujukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan juga untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum yang dijamin di dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 ini. Boleh di next? Dan juga di dalam pasal 73 Undang-Undang HAM dijelaskan bahwa hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Boleh di next? Jadi berdasarkan pemaparan materi di atas, maka dapat dipahami bahwa perampasan nyawa yang dilakukan oleh orang lain, seperti misalkan pembunuhan, atau yang dilakukan oleh negara, seperti penjatuhan pidana mati, dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM apabila dilakukan secara semena-mena, tanpa ada dasar pembenaran yang sah menurut hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum sendiri, pelaksanaan hukum mati di Indonesia tentunya dilakukan dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dilakukan secara semena-mena. Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia itu dilakukan sesuai dengan tata cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia yang diatur dalam pasal 11 KUHP dan juga di dalam peraturan Kepala Kepolisian Negeri Republik Indonesia nomor 12 tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati. Pelaksanaan hukuman mati ini tidak termasuk sebagai pelanggaran HAM selama dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tersebut. Boleh di next. Kemudian yang menjadi argumen dalam pandangan pro terhadap hukuman mati sendiri adalah bahwa di dalam hukum HAM internasional itu sendiri, pelarangan terhadap hukuman mati tidaklah bersifat absolut. Hal ini dapat kita lihat bahwa dalam pasal 6 ayat 2 ICCPR dinyatakan bahwa di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ini dan konvensi tentang pencegahan dan hukuman terhadap kejahatan genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang. Jadi pelaksanaan hukuman mati di negara yang belum menghapuskan hukuman mati tetap dapat dilakukan terhadap kejahatan yang dianggap paling serius. Sebagai contoh merupakan terorisme, genosida, pembajakan di laut, atau piracy, dan lain-lain. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pelarangan hukuman mati itu sendiri tidak bersifat absolut, di mana sama sekali tidak boleh dilakukan. Boleh di next. Kemudian, hukuman mati sendiri adalah suatu hal yang penting dalam hukum pidana serta peradilan hukum, sehingga proses, aktivitas, dan penjatuhan putusan harus ditetapkan baik secara objektif maupun subjektif. Muladi berpendapat bahwa ada berbagai indikator yang perlu dikembangkan di dalam penjatuhan sanksi hukuman, tetapi sebenarnya ada 5 hal yang harus menjadi perhatian, yaitu hal-hal objektif terkait perbuatan, faktor-faktor subjektif pelaku, kesan masyarakat terhadap kejahatan tersebut, besar kecilnya kerugian atau korban kejahatan, dan prediksi hukum dalam penjatuhan hukuman. Selain itu, Vos serta penganut Van Hamen juga menyatakan bahwa hukuman, selain berfungsi untuk mempertahankan ketertiban masyarakat yang merupakan teori tujuan, juga memiliki tujuan kombinasi yaitu untuk menakuti, memperbaiki, serta membinasakan kejahatan tertentu, sehingga penerapan hukuman mati tepat untuk dilakukan terhadap perbuatan kejahatan tertentu yang termasuk pelanggaran HAM berat dan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime seperti terorisme karena memenuhi indikator dan fungsi-fungsi tersebut. Boleh next. Selain itu juga tadi salah satu argumen di dalam pandangan kontra terhadap pelaksanaan hukuman mati itu adalah bahwa adanya kekhawatiran terhadap terjadinya kekeliruan dalam penjatuhan hukuman mati. Kekeliruan dalam penjatuhan hukuman mati ini sendiri sangat jarang terjadi karena para hakim tentunya telah sangat berhati-hati dan melalui berbagai pertimbangan dalam memberikan hukuman mati.
Kemudian hukuman pidana mati juga dibutuhkan sebagai suatu tindakan preventif atau alat pencegah bagi orang-orang yang telah berbuat kejahatan dan tidak dapat diperbaiki lagi agar mereka tidak dapat mengulangi perbuatannya mereka tersebut. Di next. Kemudian beberapa argumentasi pro lainnya terhadap pelaksanaan hukuman mati ini sendiri adalah bahwa hukuman mati lebih efektif dibandingkan hukuman lainnya karena memiliki efek deteren dalam kejahatan pembunuhan dan juga lebih hemat dari hukuman lainnya dan sebagai pencegahan terhadap tindakan pengeroyokan yang dilakukan publik terhadap penjahat tersebut dan juga satu-satunya hukuman yang dapat ditentukan secara pasti karena pembunuh yang dijatuhi hukuman seumur hidup sering mendapatkan pengampunan. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, Salza. Terima kasih atas pemaparannya. Saya mau bertanya, tadi kan opini dalam secara umum tuh hukuman mati itu kan kayak jadi sanksi buat kejahatan-kejahatan berat, contohnya kayak terorisme gitu kan. Tapi misalnya hukuman mati itu sepenuhnya dihapuskan. Terus orang-orang yang melakukan terorisme itu kan udah ada kayak paham-paham terorismenya gitu kan pasti. Gimana caranya bisa menjamin kalau pemahaman-pemahaman terorisme itu tidak berkembang di dalam penjara kalau misalnya hukuman mati dihapus. Terima kasih. Tersebut. Jadi berdasarkan sumber yang saya baca bahwa telah dilakukan beberapa upaya oleh pemerintah agar pemahaman terkait terorisme itu tidak lagi berkembang di penjara. Saat ini sendiri, Indonesia lebih menggunakan soft-line approach dibandingkan hard-line approach dalam mencegah terorisme karena terdapatnya kesadaran bahwa penggunaan kekerasan dalam mengatasi aksi teror itu bukanlah solusi yang tepat terhadap permasalahan untuk memberantas pemikiran radikal para pelaku. Menurut Setara Institute for Democracy and Peace sendiri, deradikalisasi itu mendeteksi secara dini, menangkal sejak awal, dan menyasar berbagai lapisan potensial dengan beragam bentuk dan varian yang relevan bagi masing-masing kelompok menjadi sasaran. Counter Terrorism Implementation Task Force sendiri juga memandang deradikalisasi sebagai kebijakan yang ditujukan untuk orang-orang yang telah dipengaruhi paham radikal agar mereka dapat kembali terintegrasi dengan masyarakat atau setidaknya meredakan niat mereka supaya tidak melakukan tindakan kejahatan. Jadi deradikalisasi itu dilakukan dan ditujukan kepada mereka yang telah terpengaruh oleh pemahaman radikal dan juga telah terlibat dalam kegiatan terorisme itu. Deradikalisasi ini sendiri dilakukan melalui proses rehabilitasi. Menurut Petrus Reinhard Golose, rehabilitasi di Indonesia itu sebagai upaya deradikalisasi terorisme dilakukan dengan reorientasi motivasi dan reedukasi, karena dipahami bahwa memperbaiki motivasi dalam diri teroris dan simpatisannya serta masyarakat secara umum merupakan satu hal yang penting untuk dilakukan dalam memberhentikan perkembangan pemahaman terorisme ini. Perilaku agresif dan destruktif yang ada di dalam diri pelaku ini juga harus diarahkan agar menjadi motivasi dalam melakukan tindakan-tindakan yang lebih positif. Selain itu juga diberikan pendidikan terkait pendidikan agama serta pengetahuan yang lain akan dapat membuka cakrawala berpikir mereka sekaligus memberikan kemandirian. Sehingga dengan dilakukannya rehabilitasi ini, maka pemahaman terorisme yang telah dimiliki itu dapat diubah dengan adanya proses ini dalam penjara dan sehingga supaya tidak ada laginya perkembangan pemahaman terorisme di penjara itu. Namun buat sekarang sendiri sayangnya pelaksanaan deradikalisasi dan rehabilitasi di Indonesia itu sendiri masih memiliki banyak kekurangan dan perlu diperbaiki agar dapat berjalan dengan efektif dan memberikan hasil yang optimal bagi keamanan masyarakat. Namun menurut pandangan saya sendiri juga proses deradikalisasi dan rehabilitasi ini suatu proses yang bagus agar dalam memberhenti sebagai bentuk jaminan memberhentikan pemahaman terorisme agar tidak berkembang lagi di penjara gitu. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang. Terima kasih, Salza, jawabannya. Aku mau nanya juga ke Salza. Sebelumnya, makasih Salza buat ngejelasinnya, tadi jelas banget. Terus pertanyaan aku tuh lebih ke, apa sih upaya atau bentuk nyata yang telah dilakukan buat ngapusin pelaksanaan hukuman mati di Indonesia ini? Kurang lebih kayak gitu. Makasih sebelumnya.
Terima kasih Safira untuk pertanyaannya. Jadi berdasarkan yang saya baca kemarin saat riset juga itu, ada upaya nyata yang telah dilakukan untuk menghapus pelaksanaan hukuman mati di Indonesia itu, yaitu dengan pernah diajukannya permohonan uji material terhadap sejumlah pasal di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, terutama ketentuan mengenai hukuman mati. Jadi permohonan uji material ini diajukan oleh 5 terpidana mati kasus narkotika. Tapi kemudian pada Selasa 30 Oktober 2007, Mahkamah Konstitusi menolak penghapusan hukuman mati di Indonesia itu sehingga pelaksanaan hukuman mati bagi pengedar narkotika tetap diberlakukan di Indonesia. Jadi uji materialnya sendiri ini agar misalkan lebih detail, siapa tahu teman-teman mau baca sendiri gitu. Uji materi diajukan terhadap pasal-pasal hukuman mati di dalam Undang-Undang Narkotika, yaitu ada pasal 80 ayat 1 huruf A, pasal 80 ayat 2 huruf A, pasal 80 ayat 3 huruf A, pasal 82 ayat 1 huruf A, pasal 82 ayat 2 huruf A, dan pasal 82 ayat 3 huruf A yang dianggap bertentangan dengan pasal 29A, pasal 281 ayat 1, dan pasal 281 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, terhadap pemohonan uji material ini, Mahkamah Konstitusi itu menegaskan bahwa hukuman mati itu tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena Konstitusi Indonesia sendiri tidak menganut asas kemutlakan hak asasi manusia. Hak asasi yang diberikan oleh konstitusi kepada warga negara itu mulai dari pasal 28A hingga 28I bab 10A Undang-Undang Dasar 1945 itu dibatasi oleh pasal selanjutnya yang merupakan pasal kunci, yaitu pasal 28J yang tadi sempat saya bahas juga di dalam presentasi, dan pembatasan tersebut diteruskan dan juga ditegaskan di dalam Undang-Undang HAM yang juga menyatakan pembatasan hak asasi seorang dengan adanya hak orang lain demi ketertiban umum. Mahkamah Konstitusi saat itu juga menyatakan bahwa dengan menerapkan hukuman mati untuk kejahatan serius seperti narkotika, Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional apapun, termasuk ICCPR yang menganjurkan penghapusan hukuman mati. Bahkan pasal 6 ayat 2 ICCPR yang tadi sempat saya bahas juga itu membolehkan masih diberlakukannya hukuman mati kepada negara peserta khusus untuk kejahatan yang paling serius. Dan Mahkamah Konstitusi waktu itu juga menyatakan bahwa negara ini memiliki kewajiban untuk mematuhi Konvensi Internasional Narkotika dan Psikotropa yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam bentuk Undang-Undang Narkotika. Konvensi tersebut justru mengamanatkan kepada negara pesertanya untuk memaksimalkan penegakan hukum secara efektif terhadap pelaku kejahatan narkotika. Konvensi juga mengamanatkan negara peserta untuk mencegah dan juga memberantas kejahatan-kejahatan narkotika yang dinilai sebagai kejahatan sangat serius, lebih lagi yang melibatkan jaringan internasional. Jadi udah ada upaya nyata yang dilakukan untuk menghapus hukuman mati di Indonesia, tapi hingga sekarang itu hukuman mati di Indonesia itu masih tetap dijalankan. Sekian pertanyaan dari saya, mohon maaf kalau ada yang kurang, Safira. Oke, makasih banyak. Mungkin bisa next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan seksual konsen dalam Permendikbudristek nomor 30 tahun 2001 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Bisa next. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Next. Jadi latar belakang dibuatnya mini artikel tentang pro dan kontra pendekatan seksual konsen dalam Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi jika ditinjau dari hukum hak asasi manusia, itu karena yang pertama pencegahan dan perlindungan atas kekerasan seksual sendiri itu merupakan bagian dari hak asasi manusia. Indonesia sendiri itu merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia warga negaranya. Kebebasan dasar manusia itu sejatinya haruslah dihormati serta dilindungi. Hal ini sebagaimana dijelaskan juga dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang merupakan ide utama pengakuan dan jaminan terhadap HAM. Salah satu jaminan yang diberikan oleh HAM di Indonesia ini adalah hak untuk bebas dari penyiksaan atau perbuatan merendahkan derajat manusia sebagaimana diatur dalam pasal 28G ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Nah, salah satu bentuk kejahatan yang merendahkan derajat dan martabat seseorang ini termasuknya adalah kekerasan seksual, sehingga penghapusan terhadap segala bentuk kekerasan seksual itu merupakan hal yang sangat diupayakan dalam perlindungan hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat tersebut. Next. Selanjutnya, namun seiring berjalannya waktu, pada nyatanya tuh kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin banyak terjadi, khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Isu kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi itu telah banyak berkembang akhir-akhir ini, dan beberapa kasus pelecehan seksual yang dilakukan di perguruan tinggi itu akhir-akhir ini terkuak di ranah publik, seperti halnya terjadi di Universitas Sumatera Utara, Universitas Diponegoro, bahkan salah satu contohnya adalah kasus pelecehan seksual yang sedang ramai diberitakan mengenai dugaan pelecehan seksual di Universitas Sriwijaya. Jadi kasus ini tuh menjadi hangat diperbincangkan karena beredar curahan hati seorang mahasiswa universitas tersebut yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh oknum dosen pembimbing skripsinya. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi juga diketahui bahwa ternyata lebih dari 77% dosen di Indonesia itu mengetahui adanya kekerasan seksual yang terjadi di kampus, namun hanya sekitar 63% saja yang melaporkan kasus yang diketahuinya. Dari hal ini dapat terlihat bahwa sebenarnya pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi itu sangat penting untuk diberikan perhatian, karena dari sekian banyak kekerasan seksual tersebut banyak yang tidak timbul ke permukaan karena minimnya pelaporan dari korban. Juga masih minimnya pemahaman terhadap apa saja yang termasuk dalam perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Nah, next. Karena semakin meningkatnya kekerasan seksual tersebut, akhirnya lahirlah pada tanggal 3 September 2021, Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim itu menerbitkan Permendikbud-Ristek nomor 30 tahun 2001 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Jadi berdasarkan pasal 10 Permendikbud ini mengatur bahwa kewajiban perguruan tinggi itu untuk melakukan penanganan kekerasan seksual dengan mekanisme seperti pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif, hingga pemulihan korban. Permendikbud-Ristek nomor 30 tahun 2021 juga memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual, yang mana dalam pengertian ini memberikan pemahaman terhadap apa saja yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual, di mana peraturan ini dapat meningkatkan kesadaran dan pelaporan kekerasan seksual, yang diantaranya itu sebagaimana tertuang dalam pasal 5 yang menyiratkan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi dalam kondisi di mana tidak adanya suatu persetujuan dari korban dalam hal-hal yang menjurus pada perbuatan seksual, atau dapat dikatakan peraturan ini menggunakan pendekatan seksual konsen dalam muatan materinya. Secara global, seksual konsen itu sebenarnya lahir dari kalangan masyarakat yang dari masyarakat barat yang menganggap aktivitas seksual itu tidak berkaitan dengan moralitas atau agama. Jadi core value dari sebuah kebenaran yang mereka anut itu hanya sebatas dari hal yang bersifat liberal, sehingga pendekatan seksual konsen yang dianut dalam undang-undang ini menimbulkan pro dan kontra, bahwa di satu sisi perlindungan kepada kekerasan seksual bahkan dalam pendekatan seksual konsen itu merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya, namun di satu sisi pendekatan seksual konsen ini tidak memperhatikan aspek agama yang bertentangan dengan sila pertama Pancasila. Next. Selanjutnya ada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dengan pendekatan seksual konsen di Indonesia. Next. Jadi sebenarnya apa sih seksual konsen itu? Mengenai definisi dari seksual konsen sebenarnya belum banyak dibahas secara akademik, khususnya di Indonesia, meskipun sebenarnya konsepnya telah banyak digunakan dalam beberapa hukum penghapusan kekerasan seksual. Dikutip dari salah satu jurnal, Hickman Mullenhart itu berpendapat bahwa kata konsen itu merupakan suatu kehendak seseorang
yang secara verbal maupun nonverbal untuk mengkomunikasikan keinginannya, begitu pula dalam menyampaikan maksud dalam suatu aktivitas seksual. Jadi dalam kekerasan seksual yang merupakan perbuatan untuk merendahkan, menghina atau perbuatan lain terhadap tubuh dengan adanya hasrat seksual seseorang dan atau fungsi reproduksi secara paksa dan bertentangan dengan kehendak seseorang, konsep seksual konsen ini hadir sebagai asas persetujuan dalam aktivitas seksual tersebut. Seperti itu. Next. Nah, mengenai pendekatan seksual konsen dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Indonesia ini sebenarnya bukan kali pertama muncul dalam peraturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Indonesia. Jadi pada awalnya di tahun 2016, isu seksual konsen ini mulai berkembang sejak terbit rancangan pertama draft RUU penghapusan kekerasan seksual di tahun 2016. Pada RUU PKS ini tidak memberikan penjelasan mengenai seksual konsen, namun dapat tersirat dari definisi dari kekerasan seksual yang terdapat di RUU ini, yaitu setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, atau politik. Nah, dalam ada kata persetujuan dalam keadaan bebas inilah yang dimaksud seksual konsen. Jadi segala bentuk aktivitas seks itu membutuhkan persetujuan antara kedua belah pihak, bahkan jika aktivitas tersebut dilakukan dengan pasangan sendiri. Nah, selanjutnya di tahun 2020, pendekatan seksual konsen ini pernah digunakan juga di ranah perguruan tinggi, yaitu dalam presentasi peduli, hindari, dan cegah tindakan seksual yang disampaikan oleh Pusaka Gender Universitas Indonesia kepada mahasiswa barunya, yang mana pendekatan dalam penyampaian pustaka gender ini juga memuai beberapa kritisi karena penggunaan konsep seksual konsen tersebut banyak dikritisi karena pada dasarnya persetujuan para pihak dalam melakukan aktivitas seksual dalam materi tentang kekerasan seksual ini tidak menggunakan pendekatan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar, norma agama, dan budaya Indonesia. Kemudian baru-baru ini konsep seksual konsen ini menjadi hangat lagi diperbincangkan karena konsep tersebut digunakan dalam Peraturan Menteri Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2001 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Jadi dapat dikatakan permen ini tuh menggunakan paradigma pencegahan kekerasan seksual dari RUU pencegahan kekerasan seksual yang dahulu tuh sempat dikritisi keberadaannya sehingga membuat RUU tersebut hingga saat ini tuh diubah total dari judul hingga konten serta pembahasannya tuh kembali dimulai dari awal. Next. Selanjutnya seksual konsen dalam Peraturan Menteri Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2001 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi ini dapat dilihat dalam pasal 1 ayat 1 mengenai definisi dari kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual yang diatur dalam pasal ini tuh menyebutkan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat pada penderitaan fisik atau psikis termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang hingga hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Dan bisa dilihat juga pada pasal 5 ayat 2 Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 mengenai persetujuan ini dimention dalam ayat pasal 5 ayat 2 di huruf B, huruf F, huruf G, huruf H, huruf I, dan huruf M. Contohnya bahwa kekerasan seksual itu meliputi misalnya
memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban, mengambil, merekam, atau mengedarkan foto atau rekaman audio dan atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan, mengunggah foto atau informasi korban tanpa persetujuan, menyebarkan informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan adanya kata persetujuan. Next. Selanjutnya ada pro dan kontra konsep seksual konsen dalam pencegahan dan perlindungan terhadap kekerasan seksual berdasarkan perspektif hak asasi manusia. Bisa next. Jadi berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual yang dengan tajuk utama adanya seksual konsen ini sebelumnya bukan merupakan hal baru dan banyak digunakan di instrumen hak asasi atau perlindungan kekerasan seksual lainnya. Jadi salah satu contohnya ini termaktub dalam Deklarasi Sexual Rights oleh International Planned Parenthood Federation di tahun 2008. Jadi dalam deklarasi ini menggunakan suatu konsep untuk melakukan pencegahan terjadinya kekerasan seksual dengan adanya comprehensive sexual education. Jadi menurut UNESCO yang telah mengadopsi konsep ini untuk mensosialisasikannya ke seluruh dunia, CSI itu adalah proses belajar mengajar berbasis kurikulum tentang seksualitas ditinjau dari aspek pengetahuan, emosi, fisik, dan sosial. Konsep seksual konsen juga pendekatannya bukan merupakan hal baru dalam instrumen hak asasi manusia. Jadi Permendikbud nomor 30 tahun 2021 itu memberikan suatu perlindungan dan pemahaman. Kayaknya aku salah baca deh. Bentar, pusing. Ulang lagi nggak apa-apa, Mar, sorry banget. Nggak apa-apa. Dari pencegahan kekerasan. Dari ini aja argumentasi pro. Udah. Santuy, tinggal cut gampang. Kalau nggak, pihak ruang lingkup. Oh ya, oke. Ulang lagi ya. Selanjutnya argumentasi pro dari seksual konsen ini yaitu pertama berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual sendiri itu yang berkaitan dengan seksual konsen itu salah satunya terdapat dalam deklarasi Sexual Rights oleh International Planned Parenthood Federation atau IPPF di tahun 2008. Di dalam deklarasi ini menggunakan suatu konsep untuk melakukan pencegahan terjadinya kekerasan seksual dengan adanya pendidikan seksualitas komprehensif atau comprehensive sexual education yang di dalamnya itu menganut sexual consent. Selanjutnya juga argumentasi pro dari sexual consent ini bahwa konsep sexual consent itu dapat membekali semua pihak dalam ruang lingkup perguruan tinggi tentang penghormatan, sikap, keterampilan dalam hubungan sosial dan seksual serta memberikan pula batasan mengenai hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam hubungan yang menjurus pada hal seksual. Next. Selanjutnya keunggulan dari adanya peraturan ini bahkan dengan kaitannya dengan konsep sexual consent adalah dapat memberikan pendidikan seksual yang biasanya itu dianggap tabu untuk diperbincangkan di lingkungan keluarga yang mana pada pasal 6 ayat 2 peraturan ini mewajibkan mahasiswa, pendidik, dan tenaga pendidikan untuk mempelajari modul pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang diterapkan oleh kementerian. Dan peraturan ini juga merupakan penjamin dari hak personal seseorang sebagaimana diatur dalam The Universal Declaration of Human Rights. Argumentasi pro selanjutnya juga mengenai pengetahuan mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual. Bahkan dengan adanya konsep seksual consent di dalamnya juga merupakan hak setiap orang sebagaimana diatur dalam pasal 28F bahwa setiap orang itu berhak memperoleh informasi untuk mengembangkan dirinya dan lingkungannya. Konsep seksual consent juga tidak bertentangan dengan berbagai instrumen hukum
hukum hak asasi manusia internasional bahwa semua orang itu memiliki hak untuk hidup, bebas, merasa aman, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Setiap orang juga berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi yang dijamin dalam pasal 3 The Convention on Elimination of Form Discrimination Against Women serta instrumen-instrumen lainnya. Next. Namun kontra dari penerapan seksual consent di Indonesia ini pada peraturan tersebut adalah karena konsep ini tuh cenderung digunakan pada budaya Barat yang tidak menjadikan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem pendidikan nasional sebagai spirit dasar pembentukannya. Hal ini tuh terlihat dari tidak dimasukkannya norma agama dan tujuan dari pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 31 ayat 3, yang menyebutkan bahwa pemerintah mengusahakan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur dalam undang-undang untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, jika melihat dari tujuan pasal 3 Permendikbudristek ini menyebutkan pencegahan dan penanganan seksual dilaksanakan hanya dengan prinsip kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kesetaraan gender, kesetaraan hak, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akuntabilitas, independen, kehati-hatian, konsisten, dan jaminan ketidakberulangan, dan tidak memasukkan adanya aspek akhlak mulia yang sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Next. Selanjutnya kontra dari adanya seksual consent ini juga itu tidak berbasis agama seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa tanpa adanya standar aktivitas seksual berdasarkan agama ini dapat membuat ukuran dari paradigma aktivitas seksual itu mengarah pada seks bebas yang berbasis seksual consent, di mana aktivitas seksual itu diperbolehkan jika selama tidak ada pemaksaan atau telah berusia dewasa dan jika ada persetujuan meskipun dilakukan di luar pernikahan yang sah. Terus kontra dari mengapa seksual consent ini tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia adalah adanya pembatasan HAM, bahwa pada dasarnya memang seks bebas dan LGBT yang timbul karena konsep seksual consent ini dalam pencegahan kekerasan seksual itu diakui sebagai HAM di beberapa negara, dan HAM kontemporer pun dibentuk oleh pemikiran Barat. Namun hak asasi manusia itu dapat dibatasi keberadaannya, seperti contohnya diatur dalam pasal 73C Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 bahwa pembatasan hak asasi manusia boleh dilakukan dengan alasan penghormatan terhadap kesusilaan, ketertiban, dan kepentingan bangsa. Next. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pembatasan HAM itu? Jadi pembatasan hak asasi manusia sendiri merupakan kewenangan negara untuk membatasi perlindungan HAM dalam kondisi dan syarat tertentu. Dalam penetapan pembatasan ini harus dilakukan secara ketat dan tidak semena-mena. Jadi hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat 2 Deklarasi Universal HAM, bahwa pembatasan harus dilakukan berdasarkan hukum untuk menjadikan pengakuan hak, kebebasan, dan memenuhi syarat kesusilaan serta tata tertib umum. Jadi dari hal ini pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dengan adanya pendekatan seksual consent dalam Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 yang merupakan perlindungan dan pemenuhan HAM itu dapat dibatasi dengan adanya dasar hukum dan kesusilaan demi tata tertib umum. Dalam ini dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menganut dasar ketuhanan serta konsep seksual consent itu dapat dibatasi demi menjaga kesusilaan yang dianut negara Indonesia. Next.
Jadi kesimpulannya, konsep seksual consent ini sebenarnya tidak bertentangan dengan HAM dan memberikan pemahaman, perlindungan, serta pencegahan dari kekerasan seksual yang berguna bagi maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Namun konsep ini keberadaannya itu berasal dari budaya barat yang dapat menjurus pada paradigma seks bebas, bahkan LGBT, jika kegiatan yang berkaitan dengan seksual itu dilakukan dengan hanya adanya persetujuan gitu. Dari hal ini diperlukan suatu pembatasan HAM dengan adanya dasar hukum dan kesusilaan demi tata tertib. Dalam hal ini dasar hukum kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yaitu menganut dasar ketuhanan, setelah konsep seksual konsen itu dapat sebagai pemenuhan HAM itu dapat dibatasi demi menjaga kesusilaan yang dianut negara Indonesia. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya, Zalia. Ya, silakan Marsha. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Baik, izin bertanya terkait sebelumnya terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat bagus dan sangat jelas. Pertanyaan saya itu terkait apakah dengan konsep sexual consent artinya semua persetujuan seseorang dalam hal yang berkaitan dengan aktivitas seksual membebaskan seseorang dari kekerasan seksual gitu. Terus bagaimana jika seseorang tersebut memberikan persetujuan namun dalam keadaan tidak sadar gitu, misalnya sedang mabuk atau seperti itu gimana? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Marsha. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan juga, tapi hal ini tuh diatur dalam pasal 5 ayat 2 bahwa tidak semua persetujuan yang disampaikan oleh seseorang itu bisa dianggap valid atau bisa dianggap sah. Jadi suatu persetujuan itu bisa dianggap tidak sah jika contohnya itu seperti tadi misalnya si korban itu tidak sadar atau sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat 2 ini jika misalnya korban itu memiliki usia belum dewasa atau mengalami situasi di mana pelakunya itu mengancam atau memaksa atau menyalahgunakan kedudukannya, misalnya mengancam seperti misalnya kaitannya dengan dosen, misalnya mengancam tidak akan diluluskan atau seperti apa. Dan misalnya jika si korbannya itu mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan seperti yang tadi ditanyakan, misalnya mengalami sakit, tidak sadar, memiliki kondisi fisik atau psikologis yang rentan, bahkan mengalami kelumpuhan atau mengalami kondisi terguncang seperti itu. Jadi undang-undang ini tuh mengatur peraturan ini tuh mengatur mengenai hal tersebut seperti itu. Masya, apakah sudah jelas? Baik, sudah terjawab. Terima kasih banyak kami atas jawabannya. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Izin bertanya, Ami. Saya mau bertanya terkait sexual consent di peraturan Kemdikbud itu yang sepertinya tuh mengarah pada zina ataupun seks bebas. Sebenarnya tuh kira-kira apa pertimbangan dari Kemdikbud menggunakan konsep ini dalam aturan tersebut? Terima kasih, Ami. Ya, baik, makasih untuk pertanyaannya, Adra. Jadi berdasarkan berita yang saya baca, jadi berdasarkan keterangan dari salah satu Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset Teknologi, yaitu Nizam, kenapa tujuan utama dari peraturan ini dikeluarkan itu untuk memastikan terjaganya hak warga negara atas pendidikan melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan tinggi. Jadi dari beberapa kekerasan seksual yang terjadi di universitas itu, Kemendikbudristek itu melihat bahwa kebanyakan dari korban itu takut melapor dan kejadian kekerasan seksual itu menimbulkan trauma bagi korban. Serta banyak juga yang belum tahu mengenai kekerasan seksual itu bisa berbentuk seperti apa, sehingga adanya seksual consent ini membedakan suatu perbuatan itu merupakan suatu kekerasan seksual atau bukan. Nah, mengenai
anggapan bahwa apakah seksual consent ini tuh jadinya itu seperti melegalkan zina atau seks bebas, sebenarnya tidak ada satupun kata dalam permen ini tuh yang menunjukkan bahwa Kemendikbud itu memperbolehkan perzinaan. Dari judul peraturan ini saja, tujuan utamanya itu adalah pencegahan dan bukan pelegalan zina atau untuk memperbolehkan seks bebas sebenarnya menurut keterangan dari nizam ini. Dari definisi dan pengaturan yang diatur dalam permen ini yang dianggap mengandung seksual consent khususnya untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual ini bukan melegalkan seks bebas atau perzinahan. Jadi peraturan ini sejatinya hanya aturan turunan yang tujuan utamanya dari pendidikan sendiri itu tetap tertuang dalam Undang-Undang Dasar dan sebenarnya aturan ini tuh mengacu juga pada Undang-Undang Dasar 1945 dan aturan-aturan turunan lainnya. Kan seperti itu ada. Apakah sudah menjawab? Udah cukup menjawab. Terima kasih Ami atas jawaban dan presentasinya. Baik, terima kasih. Mungkin akan dilanjutkan oleh. Oke, selanjutnya topik keempat yaitu tentang pemberian kewajiban tes PCR untuk seluruh perjalanan baik di udara, laut maupun di darat. Saya Safira Naval Bahasoan, NPM 110.110.190.108. Nah, kalau untuk di udara sendiri, PCR pernah ditetapkan sebagai syarat untuk naik pesawat pada Mendagri nomor 54 tahun 2021. Rinciannya itu seperti ini, menunjukkan kartu vaksin COVID, minimal dosis pertama menunjukkan hasil negatif tes PCR 2 kali 24 jam. Hasil negatif tes PCR pada poin sebelumnya juga berlaku untuk penumpang yang udah divaksin dosis lengkap. Terus syarat berlaku ini tuh untuk perjalanan di Jawa dan di Bali. Terus kalau untuk di darat sendiri juga ada pengaturannya, yaitu dengan jarak tempuh minimal 250 km atau 4 jam, perjalanan harus memiliki kartu vaksin dan hasil negatif dari tes antigen atau RT-PCR yang tertera dalam Surat Edaran Nomor 90 Tahun 2021 yang merupakan revisi atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 86 Tahun 2021. Nah, namun baru-baru ini aturan wajib PCR udah dicabut. Kalau yang perjalanan udara udah dicabut dengan Surat Edaran Kemenhub Nomor 96 Tahun 21 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi. Terus yang untuk perjalanan darat juga udah dicabut dengan Surat Edaran Kemenhub Nomor 94 Tahun 2001 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi darat pada masa pandemi. Terus kalau yang di perjalanan laut juga udah tidak diperlukan lagi, udah dicabut juga. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arief Toha menjelaskan bahwa pengaturan baru berlaku efektif per tanggal 3 November ini, jadi baru 5 hari ke belakang, dan mengacu pada Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 22 tahun 2001 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 56 dan nomor 57. Masih sangat tinggi. Harga tes PCR di Indonesia aja tuh pernah berada di angka 900.000, terus sempat turun juga ke jelas di dalamnya tercatat bahwa pelayanan kesehatan Lagi tuh Marsha. Oh, Semuanya jadiin pada PCR ini adalah biaya yang tergolong masih sangat tinggi. Harga tes PCR di Indonesia aja sendiri pernah berada di angka 900.000, terus sempat turun juga ke kisaran 600.000, yang mana masih sangat mahal. Dalam Undang-Undang Kesehatan, khususnya pada pasal 82, secara jelas tercatat bahwa pelayanan kesehatan dalam masa tanggap darurat atau pasca bencana, sumbernya adalah dari APBN, APBD, atau bantuan dari masyarakat. Nah, tes PCR ini termasuk ke dalam pelayanan kesehatan. Dan seperti yang ada dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, Indonesia bahwa status Indonesia saat ini masih mengalami bencana non-alam. Jadi, seharusnya pemerintah menanggung 100% pelayanan PCR untuk masyarakat, karena pandemi COVID ini termasuk ke dalam situasi bencana non-alam.
Lalu dalam hal keterjangkauan juga diatur pada pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan, yang isinya setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Terus juga ada dalam United Nations of Human Rights atau Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia. Mereka mengeluarkan pedoman tentang hak asasi manusia yang perlu dipenuhi di tengah COVID-19 ini. Salah satunya adalah tentang akses pelayanan kesehatan, yang berbunyi perawatan harus tersedia untuk semua orang tanpa diskriminasi, termasuk bagi mereka yang rentan dan terpinggirkan. Hal ini berarti dengan memastikan tidak ada seorang pun yang ditolak karena masalah biaya atau stigma yang menghalangi mereka mendapatkan perawatan. Nah, sebenarnya disyaratkan juga dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwasanya setiap individu, keluarga, serta masyarakat memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas kesehatannya. Dan negara dalam hal ini juga punya tanggung jawab untuk mengatur agar terpenuhinya hak hidup sehat bagi warga negaranya, termasuk juga di dalamnya masyarakat, dan termasuk juga masyarakat miskin dan tidak mampu. Dalam upaya untuk mendapatkan perwujudan hak tersebut, pemerintah harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya oleh pemerintah yang bertujuan untuk menjamin akses yang merata untuk semua penduduk dalam setiap lapisan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, walaupun penunjukan hasil tes negatif PCR untuk saat ini memang sudah tidak diperlukan, untuk perjalanan baik di darat, udara, maupun laut, hal ini tentunya tetap meringankan masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu. Tapi tetap aja tingginya harga PCR ini patutnya dijadikan PR untuk pemerintah agar meringankan biaya PCR. Karena dari peraturan-peraturan dan pendapat-pendapat yang sebelumnya sudah dibahas, hak asasi untuk masyarakat ini termasuk di dalamnya golongan miskin dan tidak mampu juga perlu dijamin dengan adanya akses kesehatan yang terjangkau untuk semua golongan masyarakat. Nah, untungnya di Indonesia sendiri udah ada penurunan harga tes PCR yang telah direalisasikan dengan surat edaran nomor 21 tahun 2021 tentang batas tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR yang diatur di dalamnya bahwa harga tes PCR itu sekarang udah jadi Rp275.000 untuk wilayah Jawa dan Bali dan Rp300.000 untuk daerah lain. Nah, penurunan harga ini perlu diapresiasi karena membuktikan bahwa Presiden Jokowi mendengarkan aspirasi masyarakatnya. Namun, menurut anggota Komisi 9 DPR RI, Saleh Partawanan Daulay, penurunan harga PCR ini belum menyelesaikan masalah. Biaya tes PCR diharapkan ditanggulangi oleh pemerintah agar kebijakan ini nggak memberatkan segala pihak. Hal ini tentu saja memerlukan perhitungan agar nggak jadi beban di anggaran pemerintah. Atau bisa juga tes PCR diubah menjadi tes antigen yang walaupun tingkat akurasinya rendah, namun biaya tes jauh lebih rendah. Sekian dari saya, mungkin ada yang ingin bertanya atau menanggapi. Saya izin bertanya untuk Safira. Sebentar. Sebentar, guys. Saya izin bertanya untuk Safira. Tadi kan di pemaparan materi itu dijelaskan bahwa harga tes PCR itu kan masih tergolong tinggi. Nah, pertanyaan saya itu, kenapa bisa harga tes PCR di Indonesia itu relatif mahal? Apa penyebabnya jadi harganya jadi mahal seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Salza untuk pertanyaannya. Saya akan mencoba untuk menjawab. Jadi berdasarkan materi-materi yang sudah saya baca, sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan mahalnya tarif PCR ini, yaitu harga alat dan juga bahan baku tes PCR sendiri yang terdiri dari reagen ekstraksi dan bahan-bahan lainnya, yang hanya sekali pakai doang. Terus alat-alat kesehatan di Indonesia juga masih bergantung dari alat kesehatan yang diimpor. Nggak cuma alat-alat kesehatannya saja, tapi bahan bakunya juga diimpor. Jadi karena itu relatif mahal harganya gitu. Terima kasih atas penjelasannya, Safira, sudah menjawab pertanyaan. Terima kasih kembali. Ada yang ingin tanya lagi mungkin? Mungkin izin bertanya,
Tadi sebenarnya pertanyaannya follow up question dari pertanyaan Salza sebelumnya. Jadi kan pertanyaan sebelumnya tuh yang udah dijawab mengenai alasan mengapa harga tes PCR di Indonesia itu relatif mahal. Namun jika demikian, mengapa bisa tes PCR di Indonesia itu di India yang saya baca di berita itu bahkan katanya bisa sampai harga jika dirupiahin itu bisa sekitar 160.000. Jadi apa yang menyebabkan harga PCR di Indonesia ini belum bisa semurah itu ya? Mungkin pertanyaannya. Terima Terima kasih. kasih Azalia untuk pertanyaannya. Jadi menurut berita-berita dan materi yang saya baca juga, jadi kalau di India itu tuh berbeda sama Indonesia, tarifnya lebih rendah untuk tarif tes PCR karena di India itu negaranya telah memproduksi sendiri alat-alat kesehatannya. Jadi cenderung lebih murah. Terus murahnya tarif tes PCR di India ini juga disebabkan oleh keringanan pajak yang diterapkan oleh pemerintah di sana. Terus juga tenaga kerjanya jumlahnya tuh cenderung lebih banyak di India daripada di Indonesia. Makasih. Mungkin bisa dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Apa suara saya terdengar? Oke. Next, jadi saya akan menjelaskan tentang sudut pandang HAM terhadap larangan unjuk rasa dan demonstrasi di tempat-tempat umum selama pandemi COVID-19. Next. Jadi latar belakang itu di tahun 2020 merupakan tahun yang sangat tidak diduga-duga di mana seluruh masyarakat dunia mengalami sebuah pandemi yang disebabkan oleh penyakit virus jenis baru yakni coronavirus 2019 atau COVID-19 sejak ditemukan pertama kali di Wuhan pada 31 Desember 2019. Tercatat setiap harinya terdapat laporan orang-orang yang terjangkit COVID-19 dan seiring angka penderita yang semakin bereskalasi di berbagai negara, WHO menetapkan bahwa terjadi darurat kesehatan global. Kemudian untuk di Indonesia sendiri, 2 Maret 2020 itu pertama kalinya ada kasus COVID-19 dan setelah itu kasus positif COVID-19 itu terus bertambah di setiap penjuru Indonesia. Atas peristiwa tersebut, pemerintah pusat mengeluarkan PP nomor 21 tahun 2020 yang mengatur tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dan juga Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Di dalam PP nomor 21 tahun 2020 yang dimaksud dengan pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19. Next. Halo, apa suaranya terdengar, guys? Kedengeran, Dra. Oh ya, tadi unstable bentar soalnya. Oke. Kemudian dari pengaturannya itu ada di dalam PP nomor 21 tahun 2020 dan lampiran bab 2 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 382 tahun 2020, di mana di dalam pasal 4-nya itu dikatakan bahwa pembatasan sosial berskala besar ini meliputi pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Kemudian lampiran bab 2 Keputusan Menteri ini menyebutkan bahwa mengingat penularan COVID-19 terjadi dengan masuknya droplet ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, dan mata, maka untuk mencegah penularan COVID-19 pada individu perlu diberlakukan beberapa tindakan untuk menghindari masuknya virus melalui ketiga pintu masuk tersebut, yakni salah satunya dengan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain atau physical distancing guna menghindari droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Next. Kedua hal tersebut itu diberlakukan dalam hal ini ialah untuk pemenuhan hak asasi manusia tiap masyarakat Indonesia, yakni hak atas kesehatan.
hak atas kesehatan tuh diatur dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 25 DUHAM, di mana kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis, dan hak atas kesehatan ini mencakup taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarga seseorang, serta bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Next. Biarpun begitu dapat berpotensi menyinggung bagian lain dari hak asasi manusia yang dimiliki tiap individu, yakni hak atau kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan hak untuk berkumpul. Dalam hal ini adalah unjuk rasa dan demonstrasi itu sendiri. Salah satu contohnya itu ada dalam surat telegram rahasia nomor STR-645-X- PAM.3.2/2020 yang diterbitkan pada 2 Oktober 2020, di mana surat telegram ini memuat 12 poin terkait upaya-upaya yang dianjurkan oleh Kapolri kepada kepolisian di tiap daerah untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat saat unjuk rasa dan demo buruh terkait isu penolakan RUU Omnibus Law. Pada dasarnya, telegram rahasia ini menginstruksikan agar unjuk rasa dan demo buruh pada 6-8 Oktober 2020 dapat dibatalkan atas alasan PSBB dan pandemi COVID-19. Salah satunya dengan cyber patroli untuk mendeteksi dini potensi unjuk rasa dan demo RUU Omnibus Law. Hal ini menyebabkan gejolak di dalam masyarakat, di mana masyarakat menganggap bahwa poin-poin tersebut itu berupaya menggagalkan unjuk rasa dan merasa bahwa alasan menjaga situasi keamanan itu hanya dijadikan tameng untuk menjustifikasi pelanggaran terhadap hak asasi manusia atas kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan hak untuk berkumpul. Hal ini menimbulkan perbedaan pendapat terkait bagaimana harusnya menyikapi isu larangan unjuk rasa di tempat-tempat umum selama pandemi COVID-19. Next. Terkait hak mengemukakan pendapat di muka umum itu diatur dalam pasal 19 UDHR dan pasal 19 ICCPR, di mana setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, meliputi kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa memandang batas. Next. Untuk berkumpul itu dalam tatanan hukum internasional diatur dalam pasal 20 ayat 1 UDHR dan pasal 21 ICCPR yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul secara damai tanpa adanya pembatasan pada pelaksanaan hak ini selain yang dikenakan sesuai dengan hukum dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan kesehatan masyarakat atau moral atau perlindungan hak dan kebebasan orang lain. Next. Untuk secara nasional, hak mengemukakan pendapat di muka umum dan hak untuk berkumpul itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu dicantumkan dalam pasal 28E ayat 3, di mana setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Next. Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di dalam pasal 22 ayat 3 diatur terkait kebebasan mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Sementara di pasal 24 ayat 1 itu mengatur terkait hak setiap orang untuk berkumpul untuk maksud-maksud damai. Next. Untuk kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum ini secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Undang-undang ini dibuat dengan tujuan mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
serta mewujudkan pelindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat. Di dalam pasal 5 dijelaskan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Next. Jangan next dulu, ding. Sorry. Yang tadi dulu. Oke. Pelindungan kebebasan berpendapat dan berkumpul ini patut menjadi fokus sebab hal tersebut merupakan bagian dari aspek-aspek penting dalam kehidupan suatu negara demokrasi. Negara yang demokratis itu dapat dilihat dari adanya pelindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, dan diskusi terbuka. Hal itu karena pada dasarnya demokrasi dibangun di atas 3 pilar, yakni pendapat, yakni kebebasan individu dalam mengekspresikan gagasan dan kreativitasnya, pluralisme yang mengiringi kebebasan sebagai penghormatan terhadap kemajemukan, dan juga adanya toleransi. Dalam sejarahnya, dinamika kehidupan demokrasi di Indonesia ini, unjuk rasa dan demonstrasi sebagai manifestasi kebebasan berpendapat dan kebebasan berkumpul itu telah memberikan banyak sekali dampak nyata. Mulai contohnya itu dari demonstrasi menyerukan 3 tuntutan di rezim Soekarno pada 1966, kemudian juga peristiwa Malari tahun 1974, kemudian juga pendesakan penurunan Presiden Soeharto pada 1998, dan juga yang paling terkini itu terkait penolakan RUU KUHP dan juga tuntutan revisi RUU KPK oleh mahasiswa pada 2019, kemudian juga ada Omnibus Law dan sebagainya. Namun balik lagi karena adanya pandemi COVID-19 itu muncul tantangan dalam dinamika kehidupan demokrasi Indonesia ini. Cuma balik lagi keadaan negara yang tidak kondusif dan diberlakukannya PP nomor 21 tahun 2020 dan juga Permenkes nomor 9 tahun 2020 secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan berkumpul sepatutnya dibatasi dahulu karena dianggap akan berbenturan dengan hak atas kesehatan tiap masyarakat Indonesia. Next. Jadi non-derogable rights itu seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Salza merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun walaupun dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa sekalipun. Non-derogable rights ini menjamin hak-hak dasar supaya tidak diutak-atik oleh orang lain dan menyebabkan martabat seseorang sebagai manusia itu akan hancur. Nah, di sini itu saya membahas tentang hak untuk hidup sebagai non-derogable rights. Di sini non-derogable rights itu saya kaitkan dengan hak atas kesehatan, di mana hak atas kesehatan itu merupakan media agar hak untuk hidup itu dapat dilaksanakan. Jadi kalau misalnya tanpa hak atas kesehatan itu seorang tidak akan mampu memperoleh kesehatannya, di mana setelah itu nanti kondisinya sejahtera itu dapat memungkinkan setiap orang menikmati hak hidupnya secara produktif. Oleh karena itu saya mengaitkan hak atas kesehatan itu dengan hak hidup. Next. Next, boleh next. Ya, kemudian dalam hal pengurangan hak dalam ICCPR oleh negara-negara pihak ICCPR. Dalam pasal 4 ayat 1 ICCPR itu selain mengatur tentang non-derogable rights itu dia juga mengatur bahwa dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya diumumkan secara resmi, negara-negara pihak pada Covenant ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban mereka berdasarkan Covenant ini sejauh sangat diperlukan oleh keadaan darurat dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban mereka yang lain berdasarkan hukum internasional dan tidak melibatkan diskriminasi semata-mata atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau asal-usul sosial. Pengurangan ini tidak bertentangan dengan gagasan hak asasi manusia karena
justru dia itu dapat berkontribusi pada pelindungan hak asasi manusia yang lebih efektif lagi. Next. Mengacu pada poin 39 dan poin 54 The Syracuse Principles on Delimitation and Derogation Provision in the ICCPR, dikatakan bahwa keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa harus bersifat membahayakan secara luar biasa dan aktual atau dekat, serta tidak boleh diterapkan hanya karena kekhawatiran akan potensi bahaya. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa pandemi COVID-19 ini memenuhi kriteria sebagai keadaan darurat umum yang mengancam hak atas kesehatan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari hak hidup, sehingga pengurangan hak-hak sebagaimana diatur dalam ICCPR wajar untuk dilakukan. Dalam hal ini hak menyampaikan pendapat di muka umum dan hak untuk berkumpul guna mencegah penyebaran penularan COVID-19. Next. Kemudian juga di dalam poin 25, The Syracuse Principles on the Limitation and Derogation Provision in the ICCPR, menegaskan juga bahwa kesehatan masyarakat dapat digunakan sebagai dasar untuk membatasi hak-hak tertentu untuk memungkinkan suatu negara mengambil tindakan yang berhubungan dengan ancaman serius terhadap kesehatan penduduk atau anggota individu dari penduduk. Next. Jika mundur dulu. Ya. Jika membandingkan kepentingan hak atas kesehatan dan hak menyampaikan pendapat di muka umum dan hak berkumpul ini sudah sewajarnya apabila pemerintah itu ternyata memilih untuk memprioritaskan hak atas kesehatan sebagai bagian dari non-derogable rights dengan memberlakukan kebijakan seperti PSBB dan anjuran physical distancing di tempat umum. Tapi meskipun begitu, mengutip dari CCPR General Comment Number 34 on Article 19, Freedoms of Opinion and Expression, dikatakan bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum yang tidak diatur sebagai non-derogable rights dalam pasal 4 ayat 2 ICCPR tidak dapat dijadikan subjek pengurangan HAM yang sah menurut pasal 4 ICCPR. Hal itu karena kebebasan berpendapat merupakan salah satu elemen paling fundamental dalam kebebasan sipil, sehingga komite berpendapat bahwa pengurangan terhadap kebebasan berpendapat tidak akan pernah benar-benar diperlukan selama keadaan darurat. Nah, namun kembali lagi jika melihat keadaan pandemi saat ini, menurut saya akan lebih ideal untuk mengurangi dulu beberapa hak seperti hak menyampaikan pendapat di muka umum dan hak untuk berkumpul agar tidak terjadi pertentangan antar kepentingan dalam hal ini itu terhadap hak atas kesehatan masyarakat Indonesia secara luas dan agar pemerintah dapat menaruh fokus pada program-program penanganan pandemi COVID-19. Nah, tapi perlu diingat juga bahwa pengurangan hak kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dan berkumpul itu tidak boleh dijadikan justifikasi untuk merusak tatanan demokrasi. Maksudnya itu mempersempit ruang kebebasan sipil seperti isu larangan unjuk rasa dan demokrasi di masa pandemi yang kayak aparat kepolisian itu banyak kesewenang-wenangan. Kesewenang-wenangannya itu dapat dilihat dari berbagai data yang saya dapat itu dari Amnesty International Indonesia bahwa selama unjuk rasa RUU Cipta Kerja itu banyak sekali kayak yang pengunjuk rasa yang terluka, kemudian ditahan, kemudian juga ditangkap, dan ada juga yang sampai luka berat hingga gegar otak gitu. Hal itu tuh tentunya tuh berlebihan ya kalau untuk menangani pengunjuk rasa, apalagi alasannya mungkin untuk PSBB gitu kan, untuk menggalakkan PSBB itu kan, maka harusnya itu pemerintah dalam mekanisme pengurangan hak asasi manusia itu harus melakukan penilaian berdasarkan asas proporsionalitas yang menjadi pedoman untuk menentukan wajar atau tidak nih kira-kira suatu keputusan, suatu perintah yang dilakukan dalam situasi darurat. Pengurangan HAM ini harus berjalan sesuai tujuan dan kepentingan publik, serta tidak mempersempit atau menghapus hak itu sendiri. Oleh karena itu dapat saya simpulkan bahwa larangan demonstrasi dan unjuk rasa ini bukan merupakan pelanggaran terhadap HAM itu sendiri, karena tujuannya itu untuk
untuk menghindari perbenturan antara hak untuk mengemukakan pendapat di muka umum dan hak berkumpul dengan hak kesehatan itu sendiri. Karena menurut saya sudah sepatutnya hak atas kesehatan itu lebih diprioritaskan. Tapi saya juga tidak mengatakan bahwa karena lebih mementingkan hak atas kesehatan itu, unjuk rasa dan demonstrasi itu harus mengalami pembungkaman, atau kalau polisi itu menanganinya tuh sampai harus kayak ditahan, sampai harus dipukulin, itu kan tidak perlu. Makanya menurut saya kepolisian dan pemerintah itu juga harus benar-benar menetapkan prosedur-prosedur yang tepat dalam hal pengurangan HAM ini. Kira-kira begitu presentasi dari saya. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan mungkin teman-teman? Izin bertanya, Adra. Oh iya, silakan Marsha. Sebelumnya terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Sangat bagus dan sangat jelas. Pertanyaan saya ini terkait kan tadi sudah dijelaskan bahwa larangan demonstrasi di masa pandemi COVID-19 itu bukan bentuk pelanggaran hak sipil, karena hal tersebut merupakan konsekuensi dari pembatasan hak-hak tertentu agar negara dapat fokus menangani COVID-19. Nah, menurut Adra sendiri, bagaimana solusi dari implementasi kebebasan berpendapat ini selain lewat demonstrasi gitu, seperti itu. Makasih. Ya. Oh, oke. Terima kasih Marsha atas perhatiannya juga. Jadi menurut saya tadi itu kita mungkin sarannya itu yang agak modern dikit gitu ya. Jadi menurut saya tuh bisa pakai forum diskusi. Kan sekarang udah sering nih pakai Zoom meeting, bisa juga pakai pokoknya banyak platform lah ya, bisa juga dari Twitter juga sekarang udah bisa pakai kayak sound yang pokoknya kayak live gitu juga tapi cuma suara. Nah, tapi sebenarnya saya paham kenapa orang-orang tuh melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Itu kan karena supaya benar-benar didengar gitu kan, kayak benar-benar secara langsung dihadapi oleh para stakeholder itu sendiri, pemerintah itu sendiri gitu kan. Kalau misalnya dari digital mungkin kan susah, dan juga pemerintah tuh bisa aja nyuekin aja gitu kan. Kan selama ini aja udah banyak banget masyarakat yang menyuarakan pendapatnya terkait suatu isu, tapi ya nggak ada hasilnya juga gitu, karena ya emang harus pakai cara yang kuat, bilangnya ya, yang lebih bukan heboh ya, kayak maksudnya kayak lebih aksional gitulah, kayak bener-bener jadinya kan mereka merasa tuntutannya itu benar-benar besar gitu kan pemerintah. Jadi, tapi kalau untuk dalam pandemi ini kira-kira menurut saya sih lebih baik itu diadakan forum. Forum itu bisa dengan beberapa orang aja dari kalangan-kalangan yang emang memiliki suatu aspirasi, atau juga bisa melalui dialog-dialog online aja gitu yang terbuka untuk banyak masyarakat gitu. Contohnya lewat Zoom meeting gitu. Kira-kira begitu sih Marsha. Baik, terima kasih Adra atas jawabannya sangat terjawab. Ya, sama-sama Marsha. Ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Saya mau bertanya ke Adra. Jadi kalau ini pertanyaan saya lebih ke bagaimana pendapat atau tanggapan dari Adranya sendiri sih. Nah, kalau dibandingkan dengan negara lain itu, bagaimana tanggapan Adra terkait isu larangan, unjuk rasa, dan demonstrasi pada masa pandemi COVID-19 ini? Apakah menurut Adra kebijakan di Indonesia yang sekarang berlaku terhadap terhadap unjuk rasa dan demonstrasi di pandemi itu lebih baik atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Salza, pertanyaannya bagus. Ya, jadi tuh kayak pembandingnya itu ini ya, yang pernah saya baca tuh Amerika dan Australia yang pernah saya baca. Jadi tuh kalau misalnya terkait larangan
unjuk rasa dan demonstrasi ini pada COVID-19 itu bedanya itu kalau di Amerika itu awal-awal mereka lockdown, PSBB dan sebagainya itu sebenarnya mereka itu tidak terlalu strict sih sebenarnya setelah saya lihat baca-baca mereka itu tidak terlalu strict dan benar-benar kalau misalnya kemarin tuh ada isu yang Black Lives Matter di George Floyd kalau nggak salah namanya yang dia ditembak oleh polisi itu. Nah itu kan membangkitkan kayak semangat anti police brutality gitu kan di banyak negara, di banyak daerah tuh kan jadinya memicu gitu kan. Jadi kalau di Amerika itu mereka itu justru karena benar-benar prioritasnya itu emang benar-benar untuk hak-hak sipil itu kan emang besar banget ya kalau di Amerika itu. Jadi pas ketika pandemi dan ada demonstrasi di BLM kemarin itu pemerintahnya itu bahkan pemerintahnya itu membebaskan, tapi memang ada jam-jam kayak ininya sih, kayak waktu demonstrasinya gitu kan. Cuma sepertinya sih tidak terlalu melarang dan sampai kayak ya udah nggak boleh nih mau demonstrasi terus kayak dipukulin gitu, terus atau pokoknya ya dikriminalisasi lah gitu istilahnya. Kalau di sana itu benar-benar bebas dan bahkan tenaga kesehatannya sendiri saya baca itu menganggap bahwa aktivisme yang ini tuh yang BLM itu jadi pengecualian gitu karena mereka menganggap bahwa ya kalau misalnya tanpa ada demonstrasi itu sendiri juga sebenarnya resiko dari COVID itu akan ada aja gitu di mana aja gitu kan. Cuma ya emang secara logika akan lebih besar ya potensinya di sana. Tapi di sana terkait larangan demonstrasi itu tidak terlalu strict sih. Nah kalau misalnya kita bandingin sama Australia, kalau di Australia itu bahkan tidak ada diatur tentang kebebasan berpendapat di dalam konstitusinya. Padahal dia itu meratifikasi ICCPR. Jadi dalam dalam kemarin itu yang BLM itu mereka juga berdemonstrasi itu, tapi berdemonstrasinya itu atas police brutality terhadap indigenous people kemarin saya bacanya. Nah, tapi kira-kira ya tuntutannya sama, tapi kalau di Australia itu lebih ke mereka itu membolehkan, tapi kadang-kadang itu di suatu kan dia itu juga ada negara bagiannya ya kalau sama mirip-mirip sama Amerika Serikat. Dia itu tergantung sama negara bagiannya itu sendiri, tapi bukan tidak seperti tergantung oleh hukum tertulis gitu sih. Mereka hanya dikendalikan oleh komunikasi-komunikasi dari partai-partai politik itu sendiri gitu. Jadi kalau untuk dibilang larangan itu ada, sebenarnya itu tidak juga sih. Cuma kadang-kadang itu kalau di media-media itu suka kayak kayak dijadikan alat politisasi lah. Nah kalau misalnya dibandingkan dengan Indonesia sendiri, menurut saya lebih baik atau tidak terkait larangan ini, sebenarnya kan di Indonesia itu tidak ada larangan berdemo kan sebenarnya, cuma terhalang oleh PSBB itu sendiri gitu kan. Nah tapi kalau Indonesia tuh saya bilangnya sih tidak lebih baik juga ya, sebenarnya biasa saja gitu sebenarnya karena di Indonesia itu tidak ada pengaturannya, tapi juga kadang-kadang itu ada tindakan represif dari suatu pihak-pihak saja gitu loh. Jadi kalau dibilang separah Australia, sebenarnya Australia itu tidak parah sih, cuma kebebasan berpendapatnya itu tidak dijamin gitu kan. Kalau di Indonesia kan at least ada gitu kan. Nah, jadi menurut saya kalau dibilang baik atau enggak, saya tidak bisa bilang enggak sepenuhnya sih. Tapi kalau di antara ketiga itu, saya juga tidak bisa mengatakan di antara tiga negara itu ada yang paling baik. Karena kalau Amerika pertama mereka tidak mengindahkan resiko penularan COVID itu sendiri gitu kan. Sementara kalau di Australia itu jadinya malah jadi isu politisasi. Sementara kalau di Indonesia jadinya isu represif gitu. Jadi saya tidak ada yang lebih baik gitu sih. Tapi kira-kira begitu Salza.
Terima kasih Adra atas bentar dulu malah gue ketawa. Terima kasih Adra atas pendapat yang menarik. Ya, terima kasih Salza pertanyaannya. Baik, apa ada yang ingin bertanya lagi terkait materi-materi yang sudah disampaikan? Sepertinya tidak ada ya. Jadi untuk pembahasan topik-topik hak asasi manusia ini saya cukupkan saja diskusinya. Terima kasih teman-teman atas pembahasan materi-materi yang sangat menarik, juga pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang alhamdulillah semuanya terjawab. Dengan akhir kata, maka diskusi ini kita selesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.